Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai layanan customer service dari PT Indofood. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Dian Ayu. Salah satu bentuk customer service Indomie tertera pada kemasannya. Dengan hal tersebut tentu ada dampak negatif bagi perusahaan. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menyampaikan 4 jenis pasar. Yang pertama adalah leader market atau pemimpin pasar, yang kedua adalah challenger market atau penantang pasar, yang ketiga adalah follower market atau pengikut pasar, yang keempat adalah niche market atau pencela pasarnya. Contohnya dari PT Indofood, leader marketnya adalah mie Indomie, challenger marketnya adalah mie sedap, follower marketnya mie Sarimi, niche marketnya adalah mie sukses. Selanjutnya, dalam pasar tersebut tentu ada memiliki kekurangan dari sebuah label produk. Nah, kekurangan apa sih yang dari produk Indomie? Karena tidak menutup kemungkinan konsumen yang cermat akan membandingkan produk Indomie dengan produk penantang. Dan ternyata pelanggan lebih beranggapan bahwa produk penantang lebih tinggi komposisinya dari produk Indomie. Tidak menutup kemungkinan juga pelanggan dari Indomie berpindah ke produk penantang. Nah, dengan permasalahan tersebut, apa sih yang harus dilakukan oleh PT Indofood agar konsumen tidak berpindah ke produk yang lainnya? Hal yang bisa dilakukan oleh PT Indofood adalah dengan perusahaan meninjau kembali komposisi dari mie Indomie dengan harapan pelanggan tidak berpindah ke produk penantang atau produk lainnya. Jadi teman-teman tidak usah ragu untuk memilih produk dari PT kami, karena PT kami akan memberikan komposisi atau bahan yang terbaik untuk para pelanggan kami semua. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh saudari Dia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dan desain kemasan baru bagi konsumen. Penyebabnya yaitu konsumen itu kurang tertarik adanya desain produk yang baru. Kurang menariknya suatu desain yang baru disebabkan karena warna kemasan yang membosankan atau terlihat biasa-biasa saja. Dan desain kemasan ini tidak mengikuti dengan perkembangan zaman dan tren. Oleh karena itu, para konsumen ini kurang tertarik adanya produk kemasan yang telah dibuat oleh PT Indofood. Desain kemasan yang tidak memiliki inovatif dan kreatif. Pasti para konsumen akan memilih dengan desain kemasan yang kurang inovatif dan akan lebih teliti tentang produk kemasan. Oleh sebab itu perusahaan dari PT Indofood mengeluarkan desain dan inovatif dan kreatif supaya para konsumen ini lebih mengincar tentang produk kemasan yang dibuat oleh PT Indofood. Solusinya yaitu membuat desain produk yang unik serta grafik yang kreatif dan jarang dipakai oleh para pesaing agar berbeda dari produk-produk lainnya. Dan tentunya harus mudah diingat oleh para konsumen supaya konsumen ini tetap bertahan dan memilih adanya produk yang telah dibuat oleh PT Indofood dan akan merubah kemasan yang menarik supaya para konsumen ini tetap bertahan dengan adanya produk yang dibuat oleh PT Indofood. Jadi kalian jangan khawatir untuk membeli produk yang dibuat oleh PT Indofood, karena dari PT Indofood akan terus mengeluarkan dan inovasi beragam macam kemasan agar supaya para konsumen lebih tertarik dengan adanya produk yang telah dibuat oleh PT Indofood. Dari saya, sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dewi Anja Setiani. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang ada pada PT Indofood. Salah satunya yaitu mengenai dampak negatif mengenai inovasi pada suatu rasa pada mie Indomie pada PT Indofood.
Penyebabnya yaitu konsumen tidak semua menyukai inovasi yang ada pada rasa Indomie tersebut. Solusi yang tepat yaitu selalu melakukan inovasi. Sebelum melakukan inovasi tersebut, sebaiknya pada PT tersebut melakukan survei terlebih dahulu. Di dalam zaman sekarang, mulai berkembangnya teknologi pada dunia digital. Jadi, bisa melalui website ataupun di toko online ataupun media sosial, bisa juga pada Google Form yang berisi mengenai penjelasan tentang rasa-rasa yang ada pada mie Indomie tersebut, mengenai apa rasa kesukaan ataupun apa rasa yang tidak suka mengenai rasa tersebut. Dengan mengetahui survei tersebut, PT Indofood dapat mengetahui apa keinginan para konsumen sehingga dapat memberikan inovasi yang terbaik bagi para konsumennya. Jadi jangan ragu untuk kalian atau Anda yang ingin membeli rasa pada mie Indomie pada PT Indofood ini akan selalu melakukan inovasi yang terbaik dengan sesuai pada hati konsumen. Sekian dari saya, untuk informasi lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Dia Saroh. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Dewi Anjestiani yang telah memberikan saya kesempatan di sini. Di sini saya akan melanjutkan informasi tentang PT Indofood, yaitu biaya pengiriman yang mahal. Nah, penyebabnya yaitu yang pertama ada jarak pengiriman. Semakin jauh jarak pengiriman dan tinggi biaya yang kita ambil, juga akan semakin besar juga biaya pengirimannya. Yang kedua, volume dan berat. Paket yang berat dan berukuran lebih besar pasti akan memerlukan banyak uang dan banyak tenaga untuk pengirimannya. Yang ketiga yaitu jenis layanan. Layanan pengiriman dengan layanan yang seperti ekspres itu akan layanan seperti ekspres akan membuat biaya pengiriman semakin mahal. Dan yang keempat, ada biaya tambahan. Biaya tambahan ini biasanya digunakan oleh kurir pada saat-saat tertentu, yaitu yang pertama karena pengiriman di luar jam kerja dan pengiriman di daerah terpencil. Nah, solusi yang saya ambil yaitu yang pertama melakukan negosiasi dengan perusahaan pengiriman. PT Indofood bisa melakukan negosiasi ulang dengan perusahaan pengiriman untuk mendapatkan tarif yang lebih baik. Yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi. Nah, zaman sekarang kan sudah banyak teknologi yang canggih yang bisa membantu kita untuk mengoptimalkan rute pengiriman. Yang ketiga yaitu melakukan penggabungan pengiriman yang mungkin di suatu tempat tersebut kita dapat menggabungkan pengiriman yang kecil-kecil ke satu daerah yang sama. Sekian dari saya, mungkin informasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dewi Rasari. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pelayanan customer service yang dilakukan oleh PT Indofood. Pelayanan customer service yang kurang memuaskan pelanggan dapat terjadi karena para customer service tersebut kurangnya dibekali dengan ilmu pengetahuan bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik. Nah, biasanya pelanggan tersebut juga mementingkan bagaimana cara pelayanan yang baik oleh suatu perusahaan. Jika pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak baik, maka memungkinkan para pelanggan tersebut akan berpindah ke perusahaan lain yang memiliki pelayanan yang lebih baik. Nah, solusi yang dapat diambil yaitu dengan melakukan pelatihan untuk para customer service tersebut. Pelatihan tersebut dapat bermanfaat untuk meningkatkan bagaimana cara berkomunikasi dengan baik
dan cara melayani pelanggan dengan baik untuk selanjutnya. Ya, terima kasih. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi Aulia. Di sini saya akan melanjutkan mengenai informasi pelayanan di PT Indofood, yaitu yang pertama pengemasan barang yang tidak tepat. Penyebabnya, yang pertama, tidak menggunakan jenis kemasan yang tepat. Penting untuk memilih jenis kemasan yang tepat sesuai dengan ukuran, bentuk, dan karakteristik dari barang tersebut. Kedua, ukuran kemasan yang tidak sesuai. Menggunakan kardus dengan ukuran yang besar untuk barang yang kecil akan menyia-nyiakan ruang dan memungkinkan barang tersebut bergerak di dalam kemasan, sehingga akan meningkatkan risiko kerusakan barang. Sebaliknya, menggunakan kardus dengan ukuran yang kecil untuk barang yang besar akan menyebabkan kemasan rentan mengalami kerusakan, sehingga juga akan menyebabkan risiko kerusakan. Yang ketiga, tidak menggunakan pelindung. Pelindung dalam pengemasan memang berguna untuk melindungi barang agar tidak mengalami kerusakan di perjalanan. Beberapa pelindung seperti bubble wrap, styrofoam, guntingan kertas, dan lain-lain. Solusinya, yang pertama, pilih bahan packing yang kuat dan tepat. Gunakan bahan packing berkualitas seperti kardus tebal, bubble wrap, dan kemasan plastik yang tahan air. Pastikan bahan-bahan ini mampu melindungi produk dari benturan, kelembaban, dan faktor lingkungan lainnya. Kedua, bungkus produk dengan rapat. Bungkus produk dengan lapisan pelindung yang cukup. Pastikan setiap sudut dan bagian yang rentan terlindungi dengan baik. Ketiga, pastikan tidak ada ruang kosong. Saat meletakkan produk di dalam kotak, pastikan tidak ada ruang kosong yang tersisa, yang menyebabkan produk tersebut dapat bergerak di dalam kemasan saat pengiriman. Ruang kosong dapat meningkatkan risiko kerusakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam